Rezim Jokowi makin frustasi, Jenderal main piting. Faisal S. Salatalohi. Negara tampaknya makin jengkel dan frustasi menghadapi kerasnya penolakan warga Pulau Rempang yang tidak ikhlas tanah mereka dirampas pemerintah untuk kepentingan investasi asing Cina. Wajar pemerintah frustasi dan jengkel. Mereka dikejar kebutuhan pengosongan lahan yang sudah sangat mepet waktunya. Deadline-nya 28 September. Jika warga tak bisa dibuat manut, maka pengosongan lahan gagal selesai tepat waktu. Sinyi Group mengancam bakal mencabut investasi jumbo 381 triliun untuk dialihkan ke Johor, Malaysia. Pemerintah tak rela itu terjadi. Dengan cara apapun, pemerintah akan ngotot memaksa rakyat tunduk, termasuk meninggikan ancaman dan eskalasi penindasan terhadap warga. Saking jengkelnya, pemerintah lewat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menginstruksikan pasukannya untuk melumpuhkan warga dengan cara memiting. Dalam video singkat beredar kalimat perintah Panglima TNI kepada pasukannya, umpama masyarakatnya 1000, TNI-nya kita keluarkan 1000. Satu orang meeting satu, gak usah pakai alat, meeting aja, satu-satu kan selesai. Sungguh instruksi bernada war, perang melawan musuh, melawan warga Rempang. Panglima model apa yang memberi titah ke pasukannya untuk melumpuhkan warga dengan cara memiting? Tugas TNI adalah melindungi ketahanan dan kedaulatan negara dari ancaman luar, bukan sebaliknya memposisikan masyarakat sebagai musuh dari dalam yang harus dilumpuhkan secara arogan. Sungguh contoh pemimpin militer yang jauh dari kata mengayomi. Rakyat bukan ancaman, apalagi musuh yang harus diposisikan sebagai perusuh dan harus dilumpuhkan dalam satu kali serangan. Sebaliknya, yang layak disebut perusuh adalah pemerintah. Para pejabatlah yang memancing, menyulut perlawanan warga. Warga Pulau Rempang Galang selama ratusan tahun hidup tentram, aman, damai. Datang pemerintah sebagai jongos asing tanpa negosiasi dan melibatkan warga. Tiba-tiba main ngukur lahan, main rampas, main gusur. Heran, untuk kepentingan investor, pemerintah sangat gercep mengurus legitimasi dan penyediaan lahan. Giliran untuk rakyat Pulau Rempang yang sudah ratusan tahun bermukim, pemerintah tidak pernah proaktif memproses, melengkapi legalitas administrasi kepemilikan tanah. Giliran ada perkara seperti ini, Menteri Agraria seperti tak punya malu main teriak warga Pulau Rempang mendiami lahan itu tanpa mengantongi sertifikat. Dasar jongos, padahal mereka tinggal di situ sudah ratusan tahun, jumlahnya 6.200 kepala rumah tangga. Selama ini Kementerian Agraria ngapain? Lahan seluas dan warga sebanyak itu nggak diperhatikan kelengkapan legalitas lahannya. Wajar rakyat melawan, membela hak-haknya. Bukannya rakyat menolak, melainkan pemerintahnya nggak punya otak, otoriter, main maksa agar warga kosongkan lahan. Coba aja rakyat bicara baik-baik dulu, tawarkan solusi yang masuk akal, mutual benefit. Warga pasti akan merespon baik-baik. Rakyat adat Melayu di 16 kampung tua bukannya menolak. Silakan bawa investor dan lakukan pengembangan industrialisasi, tapi pemukiman warga jangan digusur. Sesuai kesepakatan MOU 2004, perkampungan warga bebas dari penggusuran. Ingat Pak Jenderal, sebesar apapun nada ancaman yang diberikan, main piting sekalipun, perlawanan rakyat takkan surut. Eskalasi perlawanan warga saat ini bukan sekedar perihal menolak relokasi, melainkan telah berkembang menjadi isu suku dan agama. Judulnya, Masyarakat Adat Melayu Islam Menolak Relokasi. Bahkan sudah keluar ultimatum 16 kampung tua Melayu. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap bertahan. Mereka tidak akan mau pindah meskipun harus mati terkubur dengan cara apapun. Itu tanah ulayat yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaganya. Ingat Pak Jenderal, orang yang mempertahankan gak peduli lagi dengan nyawanya. Pak Jenderal mungkin lupa, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI mengadopsi prinsip hankam rata sebagai sistem pertahanan yang bersifat semesta, di mana melibatkan seluruh warga negara. Bagaimana bisa sistem hankam rata diaplikasikan jika Panglima memerintahkan pasukannya memiting rakyat?
Lebih prinsip lagi, Panglima TNI adalah abdi negara, abdi rakyat, bukan abdi pengusaha atau abdi pemerintah pengabdi pengusaha. Lucu sekali bangsa ini. Pasukan bersenjata disiapkan menumpas warga yang dinilai memberontak. Selain polisi, ribuan TNI bergerak, pikting warga. Betapa serius, gagah berani menghadapi rakyat sendiri, tetapi loyo dan banci menghadapi KKB